Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut belajar lagi. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat beberapa yang masih ada waktu 10-15. Saya baca agak cepat pendapatnya para filosof muslim tentang hubungan filsafat dan agama. Saya awali dari Al-Kindi. Ini kalimat ini menarik, sering saya kutip. Kata Al-Kindi, sesungguhnya dalam keadaan apapun orang tidak bisa menolak filsafat. Jika dia menerima filsafat, maka dia akan mempelajarinya. Jika dia menolak filsafat, dia juga harus berfilsafat untuk membuat argumen tentang kebenaran dirinya. Argumen tersebut juga termasuk dalam filsafat. Jadi kalau ada orang anti filsafat, kamu tanya saja, alasanmu apa anti filsafat? Terus kan dia jawab, alasanku ini loh. Begitu dia berargumen seperti itu, sebenarnya dia sedang berfilsafat. Jadi tidak bisa orang tidak filsafat. Dia akan selalu jatuh pada berpikir rasional yang filosofis. Ini kata Al-Kindi. Saya lanjutkan. Kata beliau lagi, filsafat, belajar pikiran-pikiran para filosof itu bagian dari ketika kita menyambut kebenaran. Kata Al-Kindi, sewajarnya kita tidak usah malu menyambut dan menerima kebenaran dari manapun asalnya, walaupun dari bangsa atau umat yang jauh berbeda dengan kita. Sesungguhnya tidak ada yang lebih utama bagi pencari kebenaran daripada kebenaran itu sendiri. Adalah tidak wajar merendahkan serta meremehkan orang yang mengatakan dan mengajarkannya. Tidak ada seorang pun yang rendah dengan sebab kebenaran. Bahkan semua orang akan mulia oleh kebenaran. Para filosof, para ilmuwan, semua berikhtiar mencari dan menemukan kebenaran. Kalau bahasa agama yang mereka semua sedang belajar. Kalau membaca dulu Bidayatul Hidayah, coba dicek ketika kita mengkaji kitabnya Imam Ghazali itu, siapapun yang belajar maka dia dimuliakan oleh Allah, didoakan oleh semua makhluknya, kata Imam Ghazali, bahkan sampai ikan di laut dan burung yang terbang ikut mendoakan. Jadi maka ayo jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Kita terus belajar mencari kebenaran dari manapun, menyambut kebenaran dari siapapun. Jadi di situ bagian dari kita mencari ilmu. Saya lanjutkan. Nah, ini juga Al-Kindi menuntun kita cara menyikapi para filosof. Ada banyak pemikir-pemikir besar yang berkontribusi terhadap peradaban manusia dari dulu sampai sekarang. Termasuk para filosof Yunani. Kata Al-Kindi, adalah kewajiban kita untuk tidak mencela orang yang telah memberi manfaat besar pada kita. Meskipun para filosof itu tidak berhasil mencapai sebagian kebenaran, mereka adalah saudara yang telah memberikan buah pikiran bagi kita. Sehingga menjadi jalan dan alat untuk mengetahui banyak hal yang belum mereka capai. Para filosof juga menyadari bahwa tak seorang pun mencapai kebenaran yang sempurna dengan upaya sendiri. Masing-masing pihak mungkin hanya dapat memperolehnya sedikit.
Tetapi bila dihimpun butir-butir yang sedikit itu, niscaya akan menjadi saling mengutuhkan. Kita harus menghargai siapapun dia, ilmuwannya, filosofnya, ulamanya, dengan apapun gagasannya. Mungkin ada yang kurang sempurna, ada yang perlu diperbaiki, ada kekurangan ini, kekurangan itu. Tidak boleh mengurangi penghormatan kita pada mereka. Justru karena pikiran-pikiran mereka itulah kita tergerak untuk memperbaiki, punya gagasan lebih baik, menyempurnakan, dan lain sebagainya. Kalau dalam Islam ada istilah ilmu itu cahaya. Berarti siapapun yang dilimpahi ilmu, kebenaran dalam bentuk apapun, sebenarnya sedang memperoleh cahayanya Allah. Dalam bentuk apapun juga. Maka kata Al-Kindi, yuk kita tetap hormati siapapun itu yang menebar kebenaran, menebar ide, menebar gagasan. Meskipun mungkin masih belum sempurna, masih banyak kurangnya. Yaitu jadi tanggung jawab kita saat ini untuk menyempurnakannya. Saya lanjut Ibnu Rus, Faslul Maqol. Saya kasih ayat ya biar kalian percaya bahwa ini tidak sekedar ngomong, ada dalilnya. Ada banyak. Ibnu Rus antara lain menggunakan ayat-ayat itu untuk menyebut bahwa Al-Quran juga mendorong kita berfilsafat. Yang pertama Al-Hasyr ayat 2, fa'tabiru ya ulil absor. Maka ambillah ibrah. Loh, kalau kita tidak mampu berpikir sampai level filosofis, sulit kita mengambil ibrah. Atau surat Al-A'raf ayat 185. Apakah engkau tidak melihat di semesta langit dan bumi dan apapun yang diciptakan Allah, segala sesuatu. Jadi ini kita diminta untuk mengamati, melihat, mengilmui apapun di sekeliling kita. Termasuk surat Al-An'am ayat 75. Yang di sini Allah menceritakan seperti itulah Allah memperlihatkan pada Ibrahim semesta langit dan bumi sehingga dia menjadi yakin. Juga surat Ali Imran ayat 191. Ini orang-orang yang ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Kemudian dia berpikir tentang ciptaan langit dan bumi. Kemudian berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ada ayat lain yang saya hafal, ada ayat yang bunyinya begini. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi besok ada sebagian penduduk neraka yang ketika dia di neraka dia mengeluh, law kunna nasma'u aw naqilu, seandainya kami dulu mau mendengarkan dan mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan masuk neraka ini. Jadi di situ mereka menyesal, mbok yo saya dulu di dunia mau berpikir, saya tidak mau mikir masalahnya. Akhirnya keliru, salah jalan. Nah, maka ini itu juga bisa dipakai dalil untuk kita berfilsafat. Nah, kata Ibnu Rus lagi, filsafat dan syariat itu sebenarnya dua jalan yang berbeda menuju hakikat kebenaran yang sama. Yang satu menggunakan akal, akal ya sumbernya Allah. Yang satu menggunakan wahyu, wahyu apalagi sumbernya Allah. Kebenaran dari dua jalur saling mendukung, saling menguatkan. Kata Ibnu Rus, akal dan wahyu itu seperti saudara susuan, ukhtur rodi'ah, yang tidak mungkin dipisahkan. Akal memerlukan wahyu karena ada masalah-masalah di dunia ini, khususnya yang berkaitan dengan metafisik yang tidak bisa dicapai oleh akal. Akal juga terbatas, dia perlu wahyu. Sementara wahyu juga punya
memerlukan akal. Karena tanpa akal wahyu tidak bisa dipahami. Makanya dulu saya bilang, mana lebih penting, akal atau wahyu? Dua-duanya penting. Akal kalau tidak ada wahyu, ya dia sangat terbatas, mudah terpeleset, tidak punya orientasi. Wahyu kalau tidak ada akal, ya dia apa bisa dipahami kalau akal kita ngaco, kalau akal kita macet. Dua-duanya penting, wong dua-duanya sumbernya Allah. Nah ini menurut Ibnu Rus. Nah ini menarik kata Ibnu Rus. Gimana kalau ada orang sesat? Kan kita sering takut belajar filsafat terus sesat. Kata Ibnu Rus, kalau sampai terjadi seseorang menjadi sesat setelah mempelajari karya-karya itu, mungkin disebabkan oleh lemahnya kemampuan dirinya, atau dia tidak mampu mengendalikan diri, atau dia tidak ketemu seorang pembimbing untuk menjelaskan yang terdapat dalam karya-karya itu. Ini diakui oleh, mungkin ada orang yang memang sesat beneran, tapi hal itu tentu saja tidak boleh menghalang-halangi karya-karya itu dipelajari untuk mereka yang memang punya kemampuan untuk mempelajarinya. Kasus negatif semacam itu adalah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, bil arad, dan tidak secara esensial, bizat. Sesuatu yang secara esensial mampu memberi manfaat tidak boleh disia-siakan hanya karena ada fenomena dzaror yang terkait dengannya secara aksidental. Jadi misalnya ada loh orang minum air putih tersedak terus meninggal, tapi kan tidak terus jangan minum air putih kalau begitu, kan tidak begitu. Wong itu tadi insidental. Bismillah, kita minum dulu. Jadi kalau ada orang belajar, wah saya sesat gara-gara ini, ya tapi bukan berarti terus, wah kalau begitu tidak usah belajar lagi lah, tidak begitu. Jadi fenomena tadi aksidental, mungkin karena dia memang pas tidak mampu, bukan ilmunya, bukan waktunya, bukan bidangnya, atau dia memang lemah hatinya, atau dia belum ketemu guru yang cocok. Jadi sebabnya banyak. Jangan alasan ini kemudian ditinggal semuanya. Baik, masih ada waktu, tidak jadi dialog. Saya ingin menjelaskan sedikit. Ini juga banyak yang tanya. Imam Ghazali Tahafutul Falasifah. Jangan lupa Imam Ghazali sangat mengkritik filsafat, tapi beliau juga ahli filsafat. Imam Ghazali menulis sebelum tahafut Maqasidul Falasifah. Isinya Maqasidul Falasifah mantikiyat, ilahiyat, tabiiyat. Ilmu mantek, ilmu metafisika ketuhanan, dan tentang alam, nature. Nah, setelah nulis Maqasid, beliau menulis Tahafutul Falasifah. Ini beliau mengkritik sebenarnya yang dikritik gagasannya Al-Farabi dan Ibnu Sina secara umum. Yang itu menurut beliau ada beberapa gagasan yang bertentangan, tidak semuanya. Nah menarik, tadi kan di Maqasid ada mantikiyat, ilahiyat, tabiiyat. Tapi nanti di tahafut yang dikritik hanya ilahiyat dan tabiiyat. Kalau yang mantik tidak ada kritiknya. Bahkan ya kita harus pinter mantik untuk bisa membaca kitab tahafut. Padahal mantik inilah nanti alat untuk kita melakukan eksplorasi filosofis. Jadi di tahafut kritik hanya pada ilahiyat 16 masalah dan tabiiyat 4 masalah. Dan itu ya berarti sebagian dari gagasan para filosof sebelumnya, tidak semuanya. Nanti kapan-kapan kita bahas tahafut dan juga tahafut. Biar lebih dalam 20 masalah itu apa saja dan nanti jawabannya Ibnu Rus apa.
Tapi yang ini menunjukkan bahwa menurut Imam Ghazali pun ya ada problem-problem filsafat yang ngaco menurut beliau. Makanya istilahnya tahafut, kekacauan. Tapi ya mungkin bagian yang lain juga baik-baik saja, tidak masalah. Ini justru menurut saya menunjukkan beliau sangat filosofis, kritis. Tidak sekedar mengikuti. Bahkan kalau ada orang belajar filsafat kok malah ikut saja, dogmatis saja. Pokoknya pikirannya filosof siapa saja saya ambil. Malah tidak kritis, malah tidak filosofis. Yang filosofis itu yang kritis ya, oh ini cocok menurut saya setuju, ini tidak setuju, alan saya ini ya. Itu namanya lebih filosofis. Lanjut lagi ya. Imam Ghazali menyebut ada 3 jenis ahli filsafat. Di Al-Munqidh Minadh-Dhalal beliau menyebut ada kelompok Dahriyun, ada Tabi'iyun, ada Ilahiyun. Dari 3 kelompok ini hanya satu yang tidak percaya Tuhan, yaitu kelompok Dahriyun, orang-orang ateis yang materialistik. Kalau Tabi'iyun, mereka ini percaya sunatullah. Mereka percaya Tuhan, cuma ada beberapa hal eskatologis yang tidak dipercaya. Yang Ilahiyun percaya Tuhan. Sokrates, Plato, Aristoteles itu termasuk filosof-filosof yang percaya Tuhan. Tapi ya tidak usah tanya, Sokrates sholat tidak Pak? Plato sholat tidak? Belum ada, itu abad ke-5 sebelum Masehi. Tapi mereka percaya Tuhan, Ilahiyun. Nah ini, jadi sebagian besar ternyata ya percaya Tuhan. Tabi'iyun dan Ilahiyun. Coba kita cek. Ini saya general saja ya pandangannya Imam Ghazali dari Al-Munqidh. Ilmu filsafat itu isinya 4 kata Imam Ghazali. Ada riyadiyat, ada mantikiyat, ada ilahiyat, ada tabi'iyat. Ini komentarnya Imam Ghazali yang saya tulis merah itu. Kalian boleh setuju, boleh tidak. Kata Imam Ghazali, bagian ilmu hitung dan matematika, riyadiyat itu benar semua sudah. Tidak apa-apa kalian belajar itu. Jadi tidak masalah. Tapi nanti ada mantikiyat. Kalau ilmu mantik sebagian besar benar. Ada hal-hal tertentu yang perlu diklarifikasi lagi tentang jalan penyimpulan. Ini yang harus kita kritisi. Ini ilmu mantikiyat. Beda dengan ilahiyat. Kalau ilahiyat memang ada banyak pikiran yang tidak cocok dengan orang beragama. Banyak salahnya. Meskipun ada juga yang benar. Untuk yang ilahiyat mungkin maunya Imam Ghazali sudahlah kita memedomani wahyu saja. Karena ini sangat metafisik, akal kita tidak nyampe. Untuk yang tabi'iyat, setengahnya benar tapi setengahnya juga salah. Karena memang tabi'iyat ini sering terjatuh pada materialisme. Melihat alam ini ya sudah ada mekanismenya saja. Lupa bahwa di balik yang fisik ada yang metafisik. Itu makanya beliau menyebut ada separuhnya benar, tapi separuhnya ada yang salah. Ini yang saya sebut kritis. Jadi tidak asal tidak setuju atau asal tidak. Ada yang saya cocok, ada yang saya tidak cocok. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Ya berarti ya kita juga harus kritis. Kalau tidak cocok yang ditinggal, kalau cocok boleh diambil. Makanya Imam Ghazali punya kalimat yang menarik. Inna raddal madhab qabla fahmihi wal ittila'i ala kunhihi huwa romyun fi imayatin. Sesungguhnya menolak satu aliran sebelum memahaminya dan jelas hakikatnya itu seperti melempar dalam ketidaktahuan atau kebutaan. Seperti orang buta yang melempar, tidak jelas. Wong kita tidak paham. Maka ini maunya Imam Ghazali, teman-teman setuju atau tidak dengan sesuatu, mau atau tidak dengan sesuatu, ya pahami dulu. Jangan herd instinct tadi, ikut yang lain saja. Yang kritis.
Nah, saya tambah satu lagi, ini juga sering sekali ditanyakan ke saya. Quote-nya Imam Syafi'i yang tersebar di mana-mana tentang haramnya filsafat. Jadi Imam Syafi'i juga kuat dalam bidang filsafat. Jangan lupa, Imam Syafi'i menyusun usul fikih. Ar-Risalah. Usul fikih itu isinya kaidah-kaidah mantik untuk istimbat hukum. Yang kedua, ini saya ambil dari kitab Manahijul Bahas Inda Mufakkiril Islam, Dr. Ali Sami Bashar. Ada di kitab itu diceritakan satu ketika Khalifah Harun al-Rasyid bertanya tentang kok Imam Syafi'i ini pinter sekali ilmu kedokteran. Terus Imam Syafi'i menjawab, aku mengetahui apa yang dibicarakan oleh orang-orang Romawi seperti Aristoteles, Mehraris, Galenus, Hippokrites, Osdopolis, dan lain sebagainya dalam bahasa mereka. Jadi Imam Syafi'i berarti juga ya mendengar, berarti kan belajar, bahkan ngerti dalam bahasa mereka. Nah, ada quote yang sering disebar kemana-mana mengutip perkataan Imam Syafi'i. Sebenarnya itu maksudnya bukan keharaman filsafat, tapi arahnya ke ilmu kalam. Jadi Imam Syafi'i hidup ketika ilmu kalam itu dikembangkan oleh Mu'tazilah, kemudian dioposisi oleh Asy'ariyah, kelompok Ahlus Sunnah. Ada perdebatan keras tentang kalamullah, apakah makhluk atau bukan. Dalam situasi inilah nanti bagi Imam Syafi'i sudahlah, orang biasa, orang awam tidak usah belajar ini, nanti malah kacau. Jadi konteksnya ilmu kalam. Itu di kitab Tabyin Kadzib al-Muffari karya Ibnu Asakir. Jadi Tabyinu Kadzib al-Muftari. Nah, di kitab ini juga ada cerita bagaimana Imam Syafi'i itu menguasai ilmu kalam juga, ilmu filsafat. Jadi satu ketika ayahku berkata, kata Abu Nu'aim dari Sohib bin Abbad, kata dia begini, satu hari Imam Syafi'i bicara pada sebagian ahli fikih. Beliau menguraikan sangat rinci, memverifikasi hingga detail, menuntut, mempersempit argumen lawan. Ini kayak orang debat-debat filsafat yang luar biasa. Kemudian aku berkata, wahai Abu Abdillah, maksudnya Imam Syafi'i, ini kan gaya ahli kalam, bukan gaya ahli halal wal haram, bukan gaya ulama fikih. Imam Syafi'i menjawab, saya sudah menguasai itu dulu sebelum menguasai yang ini. Jadi saya sudah menguasai ilmu kalam dulu sebelum menguasai ilmu fikih. Nah, ini salah satu jawaban kalau teman-teman ada yang tanya itu, ya kan Imam Syafi'i mengharamkan filsafat, ilmu kalam. Ya, beliau sendiri sangat ahli di bidang itu. Makanya ada kitab Ar-Risalah yang isinya usul fiqh yang kaidah-kaidah mantik kuat di situ. Baik, saya kira itu ya, waktunya tinggal 20-25 menit. Itu saya ada quote menarik, boleh jadi bahan renungan. Any religion or philosophy which is not based on a respect for life is not a true religion or philosophy. Agama atau filsafat apapun yang tidak didasarkan pada penghargaan atas kehidupan pasti bukan agama atau filsafat yang benar. Kemudian ada lagi quote, for religion what is sacred is true, for philosophy what is true is sacred. Bagi agama yang sakral pasti benar, bagi filsafat yang benar pasti sakral. Ini bisa kalian renungi lagi maksudnya kapan-kapan. Philosophy is question that may never be answered. Religion is answer that may never be questioned. Filsafat
berisi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak pernah terjawab. Sementara agama berisi jawaban-jawaban yang mungkin tidak pernah dipertanyakan. Ya, ini bahan akhir tahunmu untuk yang gabut-gabut ya, dipikir quote-quote yang menarik ini. Baik, saya kira itu beberapa wawasan-wawasan yang sehubungan dengan agama dan filsafat.